Kenapa susah untuk sabar? Karena Anda tidak lihat advantage-nya. Kelebihan orang sabar Anda tidak lihat. Kenapa pukul pipi sebelah kanan, tampar kanan, kasih pipi sebelah kiri itu tidak masuk akal? Karena orang melihatnya ke tampar-tamparan. Sanggupkah Anda melihat bahwa yang sana nampar Anda memberi, Tuhan mau menjadikan Anda tetap seorang pemberi ketika disakiti, supaya Tuhan bisa memberkati. Sana dikutuki sama Tuhan. Kalau Anda kutuki, dua-dua dikutukin. Kalau sana Anda berkati, sana yang dikutukin. Anda diberkati. Nanti suatu hari orang yang nampar Anda akan pinjam uang sama Anda. Orang yang nampar Anda akan minta didoakan oleh Anda. Kalau kita bisa melihat ini, enggak susah kan? Enggak usah sama Roh Kudus, kaki tangan Roh Kudus dipaksa untuk divaksinasi kan? Kalau kita mengerti, kita bisa berkata seperti Yohanes, ternyata tidak sukar ya firman Tuhan itu. Karena demi kebaikan. Karena ada banyak orang datang ke rumah Tuhan, bukan menyembah Tuhan, tapi berbisnis dengan Tuhan. Tuhan, di rumahmu saya berikan ini ya, saya berikan penyembahan, saya berikan persembahan, saya berikan ketaatan saya. Lalu Tuhan beri apa yang saya minta ya. Mari bertanya hari ini kita ada di rumah Tuhan, beribadahkah atau sedang berbisnis dengan Tuhan? Ini serius, saudara. Kita taat kepada Tuhan. Kita loyal, kita setia, kita melayani, kita rajin. Tetapi ternyata bukan karena kita mengasihi Dia, tapi karena kita ingin mendapat sesuatu dari Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku hanya pada mulut dan bibir mereka, tapi hatinya jauh daripadaku. Di balik semua ketaatan kita, siapa yang kita cintai? Tuhankah atau diri kita sendiri? Bukanlah tentang mencari yang benar, melainkan menjadi yang benar. Bayangin kalau kita belum benar di hadapan Tuhan, kita belum utuh di hadapan Tuhan, apapun yang kita cari pasti kemungkinan besar nggak mungkin benar. Walaupun anak pendeta sekalipun, dia setia sekalipun, tapi kalau kitanya nggak betul, kita nggak akan mengalami hubungan yang benar. Bucin itu startnya di dalam, karena perasaan yang tumpul. Karena tidak punya keintiman sama Tuhan, tidak punya pengertian yang benar, pengertian yang terang, gak mengenal Allah, membuat mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Kita perlu kuat dalam perasaan, teman-teman. Dan tidak mungkin perasaan kita dibangun selain Tuhan yang bangunnya. Makanya kita perlu kasih Tuhan, teman-teman, gak ada yang lain. Saya sudah kasih banyak untuk Tuhan. Kok hidup saya begini? What do you expect? Saudara harapkan apa? Timbal balik. Mau timbal balik dari sisi mana? Apapun yang kita kerjakan di hadapan Tuhan itu tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan buat kita. Ketidakadilan kita adalah kita tuntut Tuhan kerjakan tindakan timbal balik. Padahal apa yang kita bikin dan apa yang Tuhan bikin itu perbandingannya antara langit dan bumi, Pak, Ibu. Ketidakadilan kita adalah kita tuntut Tuhan kerjakan seperti yang kita mau. Padahal kita sadar bahwa kadang-kadang apa yang kita mau bisa mencelakakan kita sampai di masa depan kan. Makanya kenapa saya bilang ketaatan kita harus naik kepada level dewasa berikutnya, Pak, Ibu. Saya taat karena saya hargai Tuhan punya kebaikan. Saya taat karena saya hormati apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. That's it. Masalah berikutnya yang seringkali menghalangi kita untuk bertumbuh adalah akar cinta akan uang. Orang yang cinta akan uang, maka dia menganggap uang menjadi sumber segalanya. Hidupnya semua ditentukan oleh uang. Dia melihat segala sesuatunya ditentukan oleh uang. Dia menilai orang lain juga ditentukan oleh uang. Semuanya uang, uang. Seringkali kita menganggap semua orang yang punya uang itu tanda diberkati Tuhan. Padahal punya uang bukan tanda diberkati Tuhan. Tapi kalau kita kenal Tuhan dengan baik, kita mengenal Dia, mengasihi Dia, maka itulah kita diberkati Tuhan. Orang yang cintakan uang akan menimbulkan terlibat dengan berbagai-bagai kesusahan. Cintakan uang, akar dari segala kejahatan. Orang yang cintakan uang akan menghalalkan segala cara, mengkhianati orang dan sebagainya untuk mendapatkan uang. Cintakan uang akan membuat kita khawatir, takut, resah. Ada banyak hal yang bisa keluar gara-gara cintakan uang. Ayo bereskan hal ini. Jangan uang menjadi sumber kehidupanmu, tapi biarlah Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita.